Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3581. Jasmine yang berjuang untuk menemukan peluang bagus, tiba-tiba ditarik oleh Charlie dengan pil peremajaan. Ini membuat Jasmine sangat berterima kasih kepada Charlie, dan sekaligus merasa senang. Ini karena dia sangat menyadari nilai pil peremajaan. Mungkin tidak ada koleksi lain di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan pil peremajaan. Oleh karena itu, dia berspekulasi pelelangan pil peremajaan ini pasti akan membuat catatan sejarah. Ini tentu saja merupakan kesempatan bagus bagi Vintage Deluxe agar namanya terkenal. Itu setara dengan bintang lapis ketiga, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil di panggung yang sama dengan bintang top dunia. Ini menjadi kesempatan bagus untuk naik ke surga. Oleh karena itu, Jasmine berkata kepada Charlie dengan penuh semangat, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik agar peletangan ini menjadi yang terbaik." Charlie mengangguk, dan berkata dengan sedikit emosi, "Meskipun Vintage Deluxe milik keluarga Moore, itu memiliki arti yang luar biasa bagi saya. Jadi menginginkan, Anda harus reputasi Vintage Deluxe menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan nasib saya bersamanya tidak sia-sia." Mengingat Vintage Deluxe, jika Jacob ayah mertuanya tidak secara sengaja menjatuhkan vas antik, Charlie tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan buku apokaliptik. Jika tidak ada buku apokaliptik, Aurus Hill hari ini hanya akan memiliki Tuan Muda Wade, bukan Master Wade. Itu sebabnya Charlie merasa bahwa Vintage Deluxe sangat berarti baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika Jasmine mendengarnya, dia memiliki kesalahpahaman di dalam hatinya. Mendengar seruan Charlie, hati Jasmine langsung berdesir, dan matanya menatap Charlie seperti mata air, penuh kasih sayang. Faktanya, bagi Jasmine, yang selalu sangat mencintai Charlie, dia telah lama menganggap Vintage Deluxe sebagai salah satu tempat terpenting dalam hidupnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Charlie juga merasa bahwa Vintage Deluxe sangat berarti. Ini membuatnya salah mengira bahwa perasaan Charlie adalah karena dia. Pada saat yang sama, itu juga membuatnya merasa bahwa itu bukan angan-angan bahwa dia telah mencintai Charlie begitu lama. Setidaknya Charlie memiliki tempat di hatinya. Saat dipindahkan, dia tidak bisa menahan desahan pelan. "Tuan Wade, terima kasih telah menganggap Vintage Deluxe dengan sangat serius. Sebenarnya, Vintage Deluxe ini sama pentingnya dengan..." Berbicara tentang ini, dia menatap Charlie dengan mata penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, "Tuan Wade, ketika saya pertama kali bertemu dengan kamu, meskipun saya terlihat seperti wanita tertua dari keluarga Moore, pada kenyataannya, saya hanya bertanggung jawab atas Vintage Deluxe. Saat itu, saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari saya akan menjadi kepala keluarga Moore. Sampai hari itu, di Vintage Deluxe, aku bertemu denganmu. Karena bertemu denganmu, aku bisa hidup sampai hari ini dan memiliki semua yang aku miliki hari ini." Pada saat ini, air mata menggenang di mata Jasmine. Untuk Moore Group yang memiliki nilai pasar 100 miliar, Vintage Deluxe tidak lebih dari sisa makanan yang tidak mencolok. Sedangkan Jasmine sudah tidak memiliki orang tua sejak lama, dan sulit baginya untuk menghidupi dirinya sendiri di keluarga Moore. Belum lagi di bawah tekanan rahasia ayah dan anak, Tyler dan Reben. Sulit dia untuk mendapatkan pijakan yang kokoh. Oleh karena itu, ketika keluarga Moore mempersembahkan bisnis Vintage Deluxe, itu sama saja dengan mengirimnya pergi dengan keuntungan kecil. Jasmine tidak peduli dengan hal-hal ini pada saat itu. Dia juga tahu bahwa dia hanyalah seorang gadis dan dia tidak memiliki orang tua untuk diandalkan. Dia sudah sangat puas bahwa keluarga Moore bersedia menerima Vintage Deluxe. Namun, yang tidak dapat dia bayangkan adalah Vintage Deluxe memberikan titik balik terbesar dalam hidupnya. Titik baliknya adalah Charlie. Tanpa Charlie, dia mungkin telah mati dalam formasi naga asli, atau di tangan paman dan sepupunya. Bagaimana dia bisa selamat dari semua bencana dan menjadi patriark keluarga Moore saat ini? Bab 3582.
Charlie tidak menyangka setelah menyebut Vintage Deluxe. Itu membuat Jasmine menangis dan menangis. Melihat situasi ini, dia berpikir bahwa Jasmine sangat tersentuh oleh pasang surut dan kematian di masa lalu. Charlie segera menghiburnya. Hal-hal buruk sudah berakhir. Kamu adalah kepala keluarga Moore sekarang. Kamu harus lebih kuat dan melihat ke depan. Jasmine mengangguk dengan cepat, menyeka air matanya, dan berkata sambil tersenyum. Maaf, Tuan Wade, aku membuatmu tertawa. Charlie tersenyum penuh arti. Aku tidak peduli, tapi Ishak akan segera datang. Kalau dia melihatmu seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Saat dia mengatakan itu, Charlie memeluk dirinya sendiri dengan terkejut. Ngomong-ngomong, kenapa orang ini memarkir mobilnya begitu lama? Saat ini, di lantai bawah Moore Group, Ishak sedang merokoknya. Melihat rokoknya terbakar sampai ke puntungnya, dia mengangkat tangannya, melihat perhiasannya, dan menghirupnya dengan suara rendah. Sudah hampir 10 menit. Sudah cukup, bukan? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan muda dan Nona Moore pasti memiliki banyak hal pribadi untuk disampaikan. Mereka pasti tidak ingin saya mendengarnya. Tidak salah memberi mereka lebih banyak waktu untuk berduaan. Setelah berbicara, dia segera membuang puntung rokok yang terbakar di tangannya, dan mengeluarkan sebatang rokok lagi dari sakunya untuk menyalakannya kembali. Setelah menghabiskan rokoknya, Ishak perlahan naik ke atas dan sampai di pintu kantor Jasmine. Dia mendengarkan dengan hati-hati di pintu selama beberapa detik. Setelah tidak melihat gerakan aneh, dia berani mengetuk pintu. Pada saat ini, Jasmine secara bertahap memulihkan emosinya. Ketika mendengar ketukan di pintu, dia berkata dengan keras, "Silakan masuk." Baru kemudian Ishak membuka pintu dan masuk. Dengan sopan berkata, "Tuan, Nona Moore." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah kamu memarkir mobil kembali ke Shangri-La?" "Mengapa lama sekali?" Ishak tertawa 2 kali, dan menjelaskan, "Tidak, saya menjawab telepon saat ingin masuk. Jadi agak lama." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya lagi, "Tuan, bagaimana cara berbicara dengan Nona Moore?" Charlie berkata, "Saya hanya berbicara tentang pelangangan. Kamu bersama Jasmine akan memimpin." Bab 3583. Tidak masalah. Ishak setuju tanpa ragu. Lalu Ishak berkata kepada Jasmine, "Nona Moore, saya tidak tahu banyak tentang lelang barang antik. Ini mungkin akan bergantung pada Anda. Saya bisa bertanggung jawab untuk publisitas awal, pengembangan dan peluncuran perangkat lunak. Juga dukungan di tempat dari seluruh lelang. Proses spesifik dan pelaksanaan lelang. Terserah Anda untuk memeriksanya." Jasmine berkata, "Tuan Cameron, Anda dan saya tidak boleh bersikap sopan. Selalu Anda, milik Anda." Saya benar-benar malu. Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan, "Mengenai proses khusus dan pelaksanaan pelanggan, tidak ada masalah bagi saya untuk mengoperasikannya. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah pemilihan item lelang." Charlie bertanya, "Apa masalah khusus dalam pemilihan barang lelang?" Jasmine berkata dengan ekspresi agak malu, "Sejujurnya, meskipun reputasi Vintage Deluxe di pasar barang antik Aurus Hill tidak kecil, tetapi melihat pasar barang koleksi nasional, itu tidak lebih dari kelas 2 dan 3. Sumber daya pelanggan, barang lelang kami tidak terlalu bagus. Sumber daya koleksi yang dapat ditemukan relatif rata-rata. Saat menyiapkan panggung untuk pertunjukan pil peremajaan, saya khawatir beberapa item lelang kami tidak akan layak naik ke panggung." Berbicara tentang ini, dia melanjutkan, "Harta karun Vintage Deluxe saat ini adalah lukisan asli oleh Tuan Kibaisi. Namun lukisan itu bukan mahakarya Tuan Kibaisi. Nilai pasarnya hanya 8-10 juta atau lebih." Setelah mendengar ini, Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku seharusnya jadi apa? Jadi aku khawatir tentang ini." Jasmine berkata dengan sangat serius, "Apakah lelang sesuai atau tidak tergantung terutama pada nilai koleksi yang dia keluarkan. Meskipun pil peremajaan pasti bisa mendapatkan harga setinggi langit, jika barang lelang lain yang setara dengan biasa-biasa saja, saya khawatir itu akan menurunkan nilai pil peremajaan dan mendiskreditkan Master Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Ini sangat mudah diselesaikan.
Setelah itu Charlie berhenti, lalu berkata dengan percaya diri, "Saat kamu mempromosikan pelelangan, tambahkan informasi koleksi, sambut semua orang yang mendaftar untuk pelelangan, dan ambil bagian paling berharga dari koleksi kamu." "Ya, itu juga akan ditambahkan ke lot lelang ini," Jasmine berkata dengan ragu-ragu. "Tuan Wade, mereka yang menawar pil peremajaan mungkin adalah orang terkaya di dunia. Mereka membeli barang koleksi, seperti Pixiu. Mereka hanya bisa masuk dan keluar. Saya mendengar bahwa mereka akan mengeluarkan koleksi mereka untuk berpartisipasi dalam peletangan, kecuali jika itu adalah peletangan amal." Berbicara tentang hal ini, Jasmine berkata lagi, "Tetapi ketika mereka berpartisipasi dalam lelang amal, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil koleksi termahal. Mereka biasanya hanya mengeluarkan koleksi senilai ratusan ribu hingga beberapa juta dolar. Hasilnya langsung masuk ke yayasan amal." Ishak juga setuju. "Tuan muda, orang kaya itu membeli barang koleksi, seperti wanita tua yang pergi ke pasar sayur untuk membeli kol. Bangun museum, letakkan semua produk di museum, dan pamerkan ke publik. Jarang terdengar mereka siap menjual koleksinya, apalagi yang paling berharga. Saya khawatir mereka tidak akan menanggapi sama sekali koleksi saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Masalah ini tidak sulit. Ketika publisitas dimulai, kamu bisa mengeluarkan angin dan mengatakan bahwa penyelenggara akan memilih 20 koleksi paling representatif dari koleksi terdaftar untuk dilelang. Pada saat itu, semua yang berpartisipasi dalam lelang harus memilih 20 koleksi dengan pengumpulan suara rahasia. Pada akhir lelang, penyelenggara akan menghitung suara secara publik di tempat, dan pemilik koleksi dengan suara terbanyak akan mendapatkan seperempat tambahan pil peremajaan." Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan sedikit penghinaan di matanya, "Sebagian besar orang kaya mungkin tidak terlalu memahami seni dan koleksi. Mereka hanya suka menggunakan koleksi setinggi langit untuk menunjukkan gaya dan kekayaan mereka. Atau gunakan koleksi untuk mencari aset bernilai tambah. Begitu ada godaan bunga yang lebih tinggi, mereka tidak akan peduli dengan koleksi, yang merupakan objek eksternal, dan pasti akan mengeluarkan barang-barang mereka yang paling berharga." Jasmine buru-buru berkata, "Tuan Wade, bahkan seperempat pil peremajaan sangat berharga. Apakah sia-sia menggunakannya untuk masalah ini?" Charlie mengulurkan tangan dan berkata, "Kalau ingin membuat acara besar, kamu tetap harus membayar biaya ini. Bayangkan saja, jika 20 koleksi yang kita pilih hari itu semuanya adalah karya seni top bernilai lebih dari 100 juta dolar AS, lalu tambahkan pil peremajaan di bagian akhir. Lelang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah lelang ini dirilis, saya yakin tidak ada satu rumah lelang teratas pun yang berani menyelenggarakan lelang semacam itu." Bab 3584, Charlie, Jasmine, dan Ishak menyelesaikan pembahasan detail pelanggan, dan merasa jauh lebih nyaman tentang masalah ini. Langkah selanjutnya adalah menunggu pil peremajaan membuat sedikit ringkasan di masyarakat kelas atas di Eropa dan Amerika, lalu memanfaatkan tren untuk merilis berita lelang. Saat ini, kereta kerajaan yang dinaiki Helena baru saja tiba di Katedral Kota Oslo. Katedral dengan sejarah ratusan tahun ini adalah gereja terbesar dan termegah di Eropa Utara. Gaya arsitektur abad pertengahan memiliki temperamen Renaissance yang kuat, juga memadukan gaya barok dengan terampil. Ini adalah gaya bangunan ikonik kota Oslo di Eropa Utara. Sejak selesai, gereja telah menyaksikan penobatan banyak raja dan ratu Nordik. Hari ini, akan mengantarkan ratu termuda dalam sejarah Nordik, Helena Iliad. Di bawah pengawasan banyak orang, Helena turun dari kereta perlahan-lahan. Ditemani beberapa petugas, dia berjalan di jalan beraspal batu biru di luar gerbang katedral kota Oslo. Di kedua sisi jalan setapak terdapat bunga yang masih kental dengan embun. Prajurit Royal Guard berdiri dengan hikmat di kedua sisi jalan dengan senapan di tangan, memperhatikan Helena berjalan perlahan. Menurut prosedur keluarga kerajaan, Helena membutuhkan setidaknya 5 menit untuk berjalan perlahan melalui jalan batu biru. Lalu dia harus berhenti dan bersantai sejenak di pintu masuk gereja sambil melambai kepada semua orang. Saat ini, Katedral Oslo dipenuhi oleh keluarga kerajaan, bangsawan,
dan selebritas dari seluruh Eropa. Eropa tidak begitu besar. Banyak negara yang masih mempertahankan keluarga kerajaan. Dan ternyata banyak saling kawin sejak ratusan tahun yang lalu. Dan pada dasarnya mereka berhubungan satu sama lain. Bahkan ada yang memiliki 5 pakaian sampai sekarang. Orang-orang yang duduk di baris pertama gereja hampir semuanya adalah anggota keluarga dekat keluarga kerajaan Eropa. Yang paling terkenal adalah Pangeran Philip dari Inggris dan puterinya. Putra mahkota Philip sekarang berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan putra mahkota tertua di Eropa. Karena putra mahkota hanya gelar adipati, statusnya lebih rendah daripada ratu. Meskipun Helena berusia 40 tahun lebih muda darinya, dia tetap mewakili keluarga kerajaan Inggris dan mengunjungi Helena, ratu yang baru dipromosikan. Meskipun Helena belum masuk, pada saat ini, dari pintu samping di depan gereja, seorang wanita tua berpakaian bagus masuk, ditemani oleh beberapa pelayan. Ketika semua orang melihat wanita tua itu, mereka segera mengeluarkan seruan. Karena wanita tua ini tidak lain adalah Ratu Eropa Utara saat ini. Dia adalah Nenek Helena. Kemunculannya yang tiba-tiba di sini mengejutkan semua tamu di gereja. Karena beberapa hari yang lalu, mereka menerima surat rahasia dari keluarga kerajaan Nordik yang menginformasikan bahwa Ratu kehilangan kesadaran dan berada di ambang kematian baru. Bahkan mengatakan bahwa kematian Ratu bisa saja terjadi dalam waktu sebulan. Surat rahasia semacam ini dibuat berdasarkan konvensi di antara seluruh keluarga kerajaan Eropa di zaman modern. Keluarga kerajaan Eropa 1 atau 200 tahun yang lalu sebenarnya penuh dengan berbagai intrik. Saat itu, bukan lagi 1 atau 2 hari atau 1 atau 2 kali sehari ketika beberapa negara besar atau sekelompok negara kecil di Eropa saling bertarung. Apalagi jika semua orang dianggap sebagai saudara, mereka sangat cemas, dan tidak ada yang peduli dengan saudara-saudara. Bab 3585. Namun, karena keluarga kerajaan dari seluruh negara di zaman modern telah menyerahkan kekuasaan nyata dan menerapkan sistem monarki konstitusional, keluarga kerajaan Eropa telah kehilangan negara dan komunitas mereka. Namun menjadi sangat bersatu. Sikap berkumpul bersama untuk kehangatan. Begitu raja atau ratu kerajaan manapun berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, atau bahkan di ambang kematian, keluarga kerajaan akan mengirimkan surat rahasia kepada keluarga kerajaan lainnya untuk memberitahu mereka dan mempersiapkan pemakaman. Dan umumnya yang datang berkabung adalah para putera mahkota dari berbagai negara, atau pangeran-pangeran yang terpandang. Kalau tidak, jika ada yang kebetulan pergi ke luar negeri selama ini, mereka khawatir akan melewatkan pemakamannya. Jadi orang-orang ini selalu berpikir bahwa Ratu Tua Eropa Utara mungkin akan mati, dan pergantian pewaris tahta kemungkinan besar merupakan kilas balik sebelum kematian. Tetapi siapa yang mengira wanita tua ini akan masuk ke gereja sendirian saat ini? Meski kecepatan berjalan Ratu belum cepat terbang, sebagai wanita tua berusia 70-an, bisa dibilang dia sangat stabil. Selain itu, kulit Ratu cerah dan ekspresi santai. Sama sekali tidak seperti orang yang sakit parah yang akan mati. Ketika Ratu datang ke barisan depan orang, Duke Philip adalah orang pertama yang sadar. Dia bangkit dengan wajah kaget, dan dengan hormat menyapa, "Yang mulia, lama tidak bertemu. Penampilanmu lebih baik daripada saat terakhir aku melihatmu." Ratu sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Philip, apakah ibumu sehat?" Philip segera menjawab, dia agak tidak sehat beberapa waktu lalu. Dia masih dalam pemulihan. Lagi pula, dia semakin tua, jadi pemulihannya relatif lambat. Ya, sang ratu menghela nafas. Dia hampir 100 tahun. Dia benar-benar luar biasa. Pada saat ini, yang lain sedang memandangi ratu, masih belum memulihkan kedamaiannya. Mereka melihat bahwa ratu tidak terlihat sakit sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia berjalan, berbicara, atau berperilaku. Beberapa orang tua sudah mulai bertanya-tanya dalam hati. Tanya-tanya metode apa yang digunakan ratu untuk memulihkan begitu cepat. Mungkinkah ada perkembangan besar dalam teknologi medis di Nordik? Namun, keluarga kerajaan tua, bangsawan tua, dan orang tua kaya di Eropa semuanya mengungkap perkembangan kedokteran di Eropa.
dan bahkan banyak orang yang duduk di sini telah berinvestasi di banyak perusahaan farmasi dan perusahaan penelitian ilmiah terkait. Semua orang tahu semuanya. Lagi pula, kelompok orang ini sudah sangat tua. Masing-masing dari mereka sangat kaya dan berkuasa. Semakin mereka mencapai usia saat ini, semakin mereka menghargai hidup mereka. Ketika mereka keluar untuk bertemu teman di berbagai kesempatan, mereka sudah lama berhenti memperhatikan apa yang dikenakan pihak lain. Sebaliknya, mereka paling memerhatikan corak seluruh tubuh pihak lain, untuk menyimpulkan status kesehatan pihak lain. Jika pihak lain terlihat baik, mereka harus memecahkan kaserole dan bertanya pada intinya untuk mengetahui perawatan kesehatan apa yang dia miliki. Pada saat ini, Ratu Tua berkata kepada Duke Philip dengan sangat serius, "Philip, saya merekomendasikan obat oriental yang sangat ajaib untuk Anda dan Yang Mulia Ratu. Nama obat ini pil peremajaan." Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Duke Philip yang terpana, bahkan orang lain di sekitarnya yang terkejut juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Seseorang yang berada di dekatnya pada diri mereka sendiri, pil peremajaan. Apa itu? Obat ajaib oriental. Mungkinkah Ratu Nordik diramalkan dengan obat ajaib ini? Orang lain memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran. Pada saat ini, sang ratu berkata lagi, "Saya sudah sakit parah. Pakar top di Eropa Utara mengumumkan bahwa saya tidak akan hidup dalam 1 bulan, dan tidak mungkin untuk bangun lagi. Cucu perempuan saya yang baik Helena, yang mengunjungi China membawakanku 1/4 pil peremajaan." Berbicara tentang ini, sang ratu menekankan nadanya dengan seruan. Dan kembali, ini hanya 1/4 pil. Ini tidak sebesar kacang, benar-benar bisa menghidupkan saya kembali. Dokter memeriksa tubuh saya, mengatakan saya dapat hidup setidaknya 5 tahun lagi. Ini hal paling ajaib yang pernah saya temui dalam hidup saya. Jika bukan karena fakta bahwa obat ajaib ini datang dari jauh di Tiongkok, saya bahkan mengira itu adalah hadiah dari Tuhan untukku. Suara ratu tidak nyaring saat dia mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini tiba-tiba meledak seperti guntur. Ledakan menyebabkan di gereja. Bab 3586. Negara-negara barat yang percaya pada pengobatan modern tentu memiliki keraguan dan konflik dengan hampir semua obat oriental. Pejabat tinggi dan bangsawan di barat telah menikmati semua manfaat pengobatan modern barat. Hampir semua dokter mereka adalah tokoh terkemuka di bidang pengobatan barat, dan obat-obatan terbaru, terbaik, dan termahal di dunia barat pada dasarnya diprioritaskan untuk mereka. Justru karena mereka telah menikmati begitu banyak manfaat, pemahaman dasar mereka tentang pengobatan barat juga sangat dalam dan jelas. Tiba-tiba, mereka mendengar ratu mengatakan sendiri bahwa 1/4 obat oriental dapat menghidupkannya kembali. Dokter bahkan mengatakan bahwa dia dapat hidup setidaknya 5 tahun lagi. Pikiran pertama semua orang adalah bahwa ini terlalu berlebihan. Ini konyol. Mereka tidak percaya. Namun, melihat ratu berdiri di depan mereka dengan tubuh yang begitu sehat, semua orang sedikit meragukan pendapat mereka sendiri. Mungkinkah, apakah obat oriental ini benar-benar ajaib? Lagi pula, ketika Ratu Nordik sakit parah, mereka semua mengetahui tentang kondisi khusus ratu melalui saluran mereka. Mereka semua tahu bahwa kondisi ratu tidak ada harapan berdasarkan pengobatan barat, dan tidak mungkin melewati rintangan ini. Tapi sekarang, ratu berdiri di sini dalam keadaan sehat. Ini adalah bukti terbaik bahwa dia tidak berbohong. Duke Philip bertanya dengan sangat ingin tahu. "Yang mulia, saya ingin tahu pil apa yang baru saja Anda sebutkan." "Pil peremajaan," sang ratu berkata dengan sungguh-sungguh. "Philip, pil peremajaan adalah obat ajaib. Ini obat ajaib, tentu saja dapat menyembuhkan penyakit apapun. Seperti yang dikatakan Alkitab, air suci dapat membasuh semua kejahatan." Duke Philip berkata dengan malu-malu. Tapi logika ini tidak ilmiah. Kita semua tahu dalam pengobatan modern, kebanyakan obat adalah untuk penyakit tertentu. Tentu saja, ada juga beberapa obat yang bisa mengobati banyak penyakit. Seperti aspirin, yang disebut obat mujarab. Tetapi bahkan aspirin, tidak mungkin menyembuhkan semua penyakit. Kata-kata Duke Philip membangkitkan persetujuan orang lain. Karena dalam kognisi bawaan mereka,
tidak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Secara umum, mereka yang bisa mengatakan hal-hal seperti itu adalah penyihir atau pembohong. Menghadapi keraguan Duke Philip, sang ratu tersenyum tipis dan berkata dengan enteng, "Philip, aku tahu kamu percaya pada sains dan pengobatan modern. Dulu aku sama sepertimu." Berbicara, sang ratu menghela napas dan berkata dengan emosi, "Tahukah Anda betapa sakitnya saat saya menderita selama penyakit serius saya? Semua orang mengira saya telah kehilangan kesadaran dan benar-benar koma. Bahkan tim medis terbaik dari keluarga kerajaan kami menggunakan peralatan terbaik untuk mendeteksi. Setelah itu, hasil yang sama diberikan. Tetapi tahukah Anda, saya tidak koma sama sekali." Semua orang terkejut ketika mereka mendengarnya. Duke Philip tercengang. Dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan ngeri, Anda tidak koma. Tapi kami menerima pesan bahwa Anda koma parah selama beberapa hari. Jadi, maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Sang ratu berkata dengan serius, "Mulai, dunia luar mengira aku koma karena tubuhku tidak bereaksi. Tetapi pada kenyataannya, tubuh saya benar-benar di luar kendali kesadaran. Kesadaran saya masih berfungsi normal di otak saya. Saya dapat berpikir, mengingat, dan mendengar suara-suara di sekitar. Tetapi saya seperti disegel oleh setan. Tidak dapat mengendalikan bagian manapun dari tubuh saya. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka mata." Berbicara tentang ini, sang ratu berkata dengan ekspresi ketakutan. Perasaan itu lebih tidak berdaya dan menyakitkan daripada berada di neraka. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, wajah mereka penuh ketakutan. Bab 3587. Mereka juga berpikir bahwa mereka mungkin akan sakit di masa depan. Dan bahkan mungkin meninggal karena penyakit yang serius. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang akan mengalami kesepian dan rasa sakit sebelum meninggal. Bukankah itu akan membuat diri mereka menjadi orang yang paling kesepian di dunia? Saat ini, sang ratu berkata dengan penuh emosi, "Pengobatan barat yang Anda percayai selama bertahun-tahun juga merupakan pengobatan barat yang saya percayai bertahun-tahun. Pada saat paling kritis dalam hidup saya tidak bisa menilai keadaan saya. Jadi, apakah Anda masih menganggap pengobatan barat adalah yang terbaik dan tercanggih?" Ekspresi semua orang sangat terkejut, tidak bisa berkata-kata. Philip juga ketakutan, berpikir dengan ngeri. Dengan cara ini, orang-orang vegetatif yang kita anggap mati otak kemungkinan besar berada dalam keadaan ini. Sangat mungkin kesadaran mereka selalu hidup, dan mereka merasa kesepian. Hidup di tubuh mereka sendiri selama beberapa tahun, bahkan 10 tahun. Ya, ratu mengangguk dan berkata, "Aku tidak pernah memikirkan level ini sebelumnya. Tetapi setelah memiliki pengalaman pribadi, pendapatku sama dengan pendapatmu." Ratu berkata lagi, "Aku berada dalam situasi putus asa dan aku mendengar kebenaran tentang cucu perempuanku yang lain, Olivia, yang bergabung dengan orang lain untuk membunuhku. Saat itulah aku menyadari bahwa aku tidak sakit parah sama sekali. Saya keracunan. Saya diracuni oleh racun yang tidak diketahui. Jika bukan karena cucu perempuan saya yang baik Helena, yang menyelamatkan saya dengan obat ajaib yang dibawa dari Tiongkok setelah melalui semua jenis kesulitan, saya tidak mungkin masih hidup hari ini. Di penjara dalam tubuhku sendiri, menunggu datangnya kematian." Mendengar ini, banyak orang menjadi yakin dengan kata-kata ratu. Sebab, 3 hari yang lalu, keluarga kerajaan mengumumkan pengumuman yang menyatakan bahwa Olivia Iliad dan tunangannya, William Rothschild, telah dihukum oleh keluarga kerajaan karena percobaan membunuh ratu. Keluarga kerajaan juga mengumumkan pencabutan hak suksesi Olivia Iliad, dan pada saat yang sama hak suksesi diberikan kepada Helena Iliad. Semua orang tidak begitu mengerti pada awalnya. Mereka tidak mengerti mengapa penyakit serius ratu terkait dengan upaya pembunuhan Olivia. Mereka tidak mengerti mengapa tahta tiba-tiba diberikan kepada Helena, yang telah lama dicabut haknya. Sekarang, mereka akhirnya mengikat semuanya. Penyakit serius sang ratu sebenarnya disebabkan oleh Olivia, dan mengapa Helena bisa mendapatkan kembali hak warisannya adalah karena jasanya dalam menyelamatkan ratu. Pada saat ini, ratu melanjutkan,
Adapun mengapa saya sangat percaya pada obat ajaib oriental ini, itu karena saat saya meminum obat itu, saya segera mendapatkan kembali kendali atas tubuh saya. Dan efek samping yang disebabkan oleh keracunan tidak terduga dalam jangka panjang juga bisa terjadi dalam sekejap. Bagi saya pada saat itu, rasanya seperti keluar dari neraka dan masuk ke surga. Berbicara tentang ini, sang ratu memandang Philip dengan ekspresi kusam, dan bertanya lagi, "Philip, setelah mendengarkan saya, apakah Anda masih percaya pada pengobatan barat?" Philip berkata dengan wajah kosong, Aku tidak bisa mengatakan. Meskipun aku tidak meragukanmu, aku masih merasa bahwa semua ini memang agak tidak bisa dipercaya. Masih belum bisa diterima." Ratu tersenyum kecil dan berkata, "Tidak masalah. Keajaiban seperti ini hanya bisa dipercaya oleh mereka yang pernah mengalaminya." Berbicara tentang ini, sang ratu tersenyum penuh arti, dan berkata dengan gembira, "Mungkin ini juga berarti bahwa saya lebih menyukai Tuhan daripada kalian semua." Yesus pernah berkata bahwa hanya mereka yang percaya yang dapat menyaksikan keajaiban. Pada saat ini, seorang anggota keluarga kerajaan laki-laki tua berkata dengan penuh semangat, "Yang mulia, jika benar ada obat oriental yang ajaib di dunia ini seperti yang Anda katakan tadi, maka saya berani bertanya kepada Anda, memungkinkan Anda memberikan sebagian kepada saya? Tidak masalah jika Anda menjualnya kepada saya. Istri saya tercinta sakit parah, dan dokter mengatakan dia hanya memiliki waktu setengah tahun untuk hidup." Sang ratu menyembunyikannya dan berkata dengan menyesal, "Maaf Marvin, Helena hanya membawa 1/4 pil peremajaan. Meskipun saya benar-benar ingin membantu Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan." Bab 3588. Kata-kata ratu membuat anggota keluarga kerajaan bernama Marvin merasa sangat menyesal. Bahkan orang lain di sekitarnya yang memperhatikan ratu pun penuh kekecewaan. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata fasih dan emosional ratu telah sepenuhnya meyakinkan keluarga kerajaan dan bangsawan tentang pil peremajaan. Dan setelah mereka percaya bahwa pil peremajaan itu nyata, pemikiran terbesar mereka adalah menemukan cara untuk mendapatkannya. Lagi pula, obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati ini adalah keberadaan paling berharga bagi orang kaya dan berkuasa seperti mereka. Namun, kata-kata ratu benar-benar menghancurkan pikiran mereka. Ketika mereka mengira bahwa pil peremajaan dapat mengendalikan hidup dan mati, seseorang segera bertanya dengan enggan, "Yang mulia, bagaimana Putri Helena menemukan pil peremajaan itu? Bisakah Anda memberi tahu saya saluran dan metodenya? Saya akan mencari sendiri." Ya, yang lain segera sadar ketika mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, saya juga ingin tahu di mana Putri Helena membeli obat ini. Jika memungkinkan, saya juga ingin membeli beberapa untuk cadangan." Orang yang berbicara adalah seorang bangsawan besar dari Inggris. Keluarganya memiliki gelar turun-temurun dan wilayah kekuasaan. Juga memiliki transisi yang sangat sukses ke bisnis selama bertahun-tahun, dengan kekayaan bersih setidaknya 10 miliar euro. Orang ini meyakini keluarga kerajaan Nordik tidak memiliki banyak aset, apalagi Helena belaka. Jika Helena mampu membeli pil peremajaan semacam ini, maka dia juga bisa. Dia yakin bisa membeli lebih banyak. Mendengar pertanyaan orang-orang ini, ratu tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Semuanya, menurut kalian masalah ini terlalu sederhana. Jika obat ini dapat dibeli di suatu tempat, dan harganya jelas, saya akan rela bangkrut dan membeli lebih banyak." Berbicara tentang ini, ekspresi ratu juga menjadi serius. Dia menghela nafas dan berkata lagi, "Kuncinya tidak ada tempat untuk membeli obat ajaib semacam ini. Helena bisa tercapai karena takdir. Jika kita ingin menemukan obat ini, kita hanya bisa berharap pada takdir. Nasib, semua orang tidak bisa saling memandang ketika mendengar kata ini. Orang-orang yang bisa tampil di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Meskipun mereka berbicara tentang Tuhan setiap hari, mereka sebenarnya adalah materialis paling teguh di dunia. Anda tahu, leluhur kelompok orang ini adalah Viking yang mengendarai perahu untuk membakar, membunuh, dan menjarah di sepanjang pantai Eropa dengan Alkitab di tangan mereka. Penjajah, bahkan ada penjajah yang membawa Alkitab ke benua Afrika dan langsung menangkap kembali orang-orang yang masih hidup sebagai budak.
Oleh karena itu, orang-orang ini sama sekali tidak percaya pada takdir. Seseorang berkata, Putri Helena akan segera berkencan. Bolehkah saya menanyakan detail pil peremajaan sebelum dia dinobatkan? Ya, yang lainnya juga langsung terinspirasi. Mereka semua dengan sabar menunggu kemunculan Helena. Saat ini, Helena akhirnya melangkah ke katedral kota Oslo. Menurut proses upacara penobatan, Helena harus duduk di mimbar di depan gereja terlebih dahulu. Kemudian Uskup Agung akan memimpin upacara penobatan selanjutnya. Ditemani beberapa pendamping, Helena berjalan memilih demi memilih melewati karpet merah yang bersih dan lurus. Dan orang-orang yang dilewatinya berdiri satu demi satu, memperhatikannya dan bahkan melingkarkan tangan. Namun, ketika Helena berjalan ke barisan depan, orang-orang di sekitarnya mengangkat kepala dan bertanya, Putri Helena, bolehkah saya bertanya dari mana datangnya pil peremajaan? Ya, Putri Helena, bisakah Anda memberi kami beberapa informasi? Helena bertanya-tanya. Ketika dia tiba-tiba neneknya tersenyum padanya di tengah kerumunan, dia segera mengerti alasannya. Helena memanfaatkan fakta bahwa tidak ada media yang mengikutinya, dan dia berkata, semuanya, pil peremajaan berasal dari Tiongkok. Saya mengerti. Obat ajaib semacam ini jarang tersedia. Bahkan di Tiongkok pun tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Jika ingin ditunjukkan, Anda hanya bisa mengandalkan kebetulan dan keberuntungan. Anda tidak bisa menguangkannya dengan uang. Setidaknya untuk saat ini, saya hanya bisa mengungkapkan sedikit informasi ini. Setelah selesai berbicara, dia berjalan melewati kerumunan dan langsung berjalan ke atas panggung. Semua orang bergumam, Cina. Tiongkok memiliki populasi lebih dari 1 miliar. Bagaimana saya tahu siapa pemilik pil peremajaan? Bab 3589. Hanya saja, Tiongkok telah berkembang. Luas daratannya tidak jauh berbeda dengan seluruh Eropa. Di mana saya dapat menemukan pil peremajaan? Bagaimana saya dapat menemukan pil itu? Untuk sesaat, pikiran orang-orang yang duduk di barisan depan semuanya dipenuhi oleh pil peremajaan. Mereka ingin tahu cara mendapatkan pil peremajaan ini. Segera, penobatan Helena secara resmi dimulai. Media juga mulai mengirimkan siaran video langsung ke seluruh dunia saat ini. Upacara penobatan kerajaan berlangsung megah. Helena sangat memesona seperti mutiara, yang membuat kagum semua penonton di depan TV. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para tamu dan penonton yang duduk di beberapa baris pertama tampak sibuk dan bersiap. Mereka selalu dalam keadaan aneh di mana kesadaran mereka agak terpisah. Saat ini, mereka hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana cara mendapatkan pil peremajaan yang misterius dan ajaib. Sementara itu, di pantai barat Amerika Serikat, Chandler Leonard, seorang ahli Feng Shui yang terkenal di seluruh Amerika Utara, juga melakukan panggilan telepon pertamanya untuk mempromosikan pil peremajaan untuk Charlie. Dia menelepon sahabatnya. Teman ini juga berusia lebih dari 90 tahun saat ini. Seperti Carvalho. Sejak Chandler Leonard meninggalkan Gunung Winteri dan kembali ke Amerika Serikat, dia sangat ingin tahu bagaimana Chandler Leonard bisa menjadi 20 tahun lebih muda. Namun, Chandler Leonard terus membayangkan bahwa rahasia itu tidak boleh diungkapkan. Tidak peduli berapa banyak dia bertanya, dia tidak pernah mengucapkan kata pun. Beberapa kali, temannya hampir membalas melawannya, dan bahkan secara langsung mengancam akan memutuskan hubungan pertemanan. Namun Chandler Leonard tetap tidak mengungkapkan kata pun. Chandler Leonard tidak mengatakan apa-apa karena dia benar-benar tidak berdaya. Dia sendiri adalah orang yang setengah tahu nasibnya. Dia tahu bahwa temannya tidak memiliki kesempatan seperti itu dalam takdirnya. Terlebih lagi, dirinya telah menerima bantuan besar dari Charlie. Bagaimana bisa membalikkan dan membocorkan informasi Charlie? Charlie adalah satu-satunya orang yang dia temui dalam hidup ini yang memiliki kehidupan naga sejati. Dia tahu betul bahwa meskipun dia mati, dia tidak dapat menyentuh skala kebalikan dari naga sejati. Jadi, dia hanya bisa diam. Pada akhirnya, sang teman cukup kesal padanya, bahkan lambat laun memutuskan kontak. Chandler Leonard tahu betul bahwa temannya sedang bernafas saat ini. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya.
Yang paling dia inginkan sekarang adalah hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, melihat perubahan besar pada dirinya, dia sangat bersemangat. Sangat dapat dipahaminya untuk melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri karena tidak dapat memberikan jawaban yang diinginkannya. Bahkan Chandler Leonard sendiri merasa malu untuk menghadapinya karena rasa bersalah di dalam hatinya. Namun, kini Chandler Leonard akhirnya dapat mengungkapkan informasi ini. Orang pertama yang dia kira adalah temannya ini. Bab 3590. Teman Chandler Leonard bernama Jordan Fox. Jordan menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat pada usia 18 tahun. Dan pada saat dia pensiun pada usia 80 tahun, dia telah menciptakan kerajaan bisnis bernilai setidaknya 400 miliar dolar AS. Namun, orang ini tidak meninggalkan jejak apapun di daftar Forbes. Dia adalah orang kaya super tersembunyi yang sering dibicarakan oleh kelas atas di Barat. Sebagian besar dana yang masuk dalam daftar Forbes adalah para pendiri dan pemegang saham utama beberapa perusahaan terbuka. Hanya aset orang-orang seperti itu yang sulit disembunyikan. Misalnya Bill Gates yang mendominasi orang terkaya di dunia sejak lama. Sejak Microsoft memilih untuk go public, sebagian besar informasi keuangan Microsoft harus diungkapkan ke dunia luar. Dan nilai pasarnya dapat diperiksa oleh pasar saham kapan saja. Menurut data, berapa banyak yang dimiliki Bill Gates di Microsoft diungkapkan kepada publik di pasar saham. Hanya perlu melakukan perkalian dan pembagian sederhana untuk mengetahui berapa nilai saham Microsoft di tangan. Selain itu, jumlah perusahaan terdaftar atas namanya pada dasarnya adalah informasi publik. Cari tahu perusahaan-perusahaan ini, hitung satu per satu. Dan jumlah terakhir untuk mendapatkan total, yang merupakan perkiraan kekayaan bersihnya. Masalah seperti ini dapat dihitung oleh siapa saja yang mengetahui matematika sekolah menengah tanpa Forbes. Namun, masih banyak orang kaya yang tidak terlihat di dunia ini. Meskipun mereka memiliki industri yang tak terhitung banyaknya, tidak ada perusahaan mereka yang go public. Mereka tidak terdaftar adalah karena mereka tidak ingin dunia luar mengetahui identitas dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, begitu sebuah perusahaan tidak memilih untuk go public, mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan pendapatannya kepada dunia luar. Sehingga dunia luar tidak dapat mengetahui berapa nilai perusahaan tersebut. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka menyebarkan perusahaannya di beberapa wilayah lepas pantai di seluruh dunia. Tempat-tempat ini memiliki perlindungan informasi perusahaan yang kuat yang sebanding dengan Bank Swiss. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekayaan yang mereka miliki. Jordan bertemu Chandler Leonard ketika mereka masih muda, dan persahabatan ini telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Jordan bisa sukses di bidang bisnis bukan hanya usaha dan kemampuannya sendiri, tapi juga bimbingan Chandler Leonard. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah mengalami banyak perubahan besar, yang masing-masing merupakan peluang besar. Jordan hampir tanpa kecuali telah menuai keuntungan. Ini juga membuat infrastruktur dengan Chandler Leonard semakin tidak terkonservasi. Jordan bekerja keras sampai dia berusia 80 tahun sebelum pensiun. Setelah berusia 80 tahun, dia mencari ke seluruh dunia demi umur yang panjang. Pengejarannya akan berumur panjang bukanlah tahayul. Pencapaian yang dia buat dalam hidup ini terlalu cemerlang. Dia sangat enggan untuk pergi, dan dia memiliki keberanian untuk menghadapi kematian. Nyatanya, banyak pengusaha sukses seperti dirinya yang berusaha keras untuk mencapai jangka panjang. Hanya saja cara mereka mengejar umur panjang yang sangat berbeda dengan kaisar kuno yang mencari keabadian dan pengobatan. Sebagian besar pengusaha besar ini mengejar jangka panjang, mulai dari ilmu pengetahuan. Misalnya, mantan orang terkaya bernama Chen di China mengeluarkan miliaran dolar untuk penelitian tentang otak manusia. Banyak orang mengatakan bahwa dia memberikan begitu banyak uang untuk meneliti otak dengan harapan terwujudnya keabadian otak manusia. Dibandingkan dengan orang terkaya bermarga Chen, Jordan jelas lebih baik darinya dalam hal ini. Selama bertahun-tahun, dia secara berturut-turut telah menyumbangkan setidaknya 2 miliar dolar dalam dana penelitian untuk salah satu laboratorium penelitian transplantasi organ paling mutakhir di dunia. Untuk mengeksplorasi apakah manusia dapat mencapai tujuan menggandakan umur mereka melalui transplantasi organ berskala besar.
Dan dalam hidupnya, dia telah menjalani operasi transplantasi organ berkali-kali karena berbagai penyakit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.